Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Judek Fakti Aliuddin, NIM 2388010051, Prodi Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan penerapan metode ID3 atau Decision Tree pada dataset credit card default. Jadi metode ID3 digunakan untuk membuat pohon keputusan berdasarkan perhitungan entrapi dan information gain. Tujuannya untuk memprediksi apakah seseorang nasabah akan gagal bayar atau tidak berdasarkan data historisnya. Jadi sebelum saya masuk untuk menjelaskan lebih lanjut, Decision Tree itu adalah model pembelajaran mesin atau machine learning berbentuk pohon bercabang yang digunakan untuk melakukan klarifikasi atau prediksi. Jadi setiap cabang di pohon itu adalah pertanyaan atau kondisi atau if, else, dan setiap daun leaf adalah hasil prediksinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap melakukan proses pemodelan dengan algoritma ID3. Di bagian pertama, saya mengimpor library yang diperlukan untuk membangun model decision tree dengan algoritma ID3. Jadi yang pertama ada train test split, digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Terus decision tree classifier digunakan untuk membuat model pohon keputusan, sedangkan plot tree untuk menampilkan hasil visualisasi pohonnya. Dan yang terakhir ada akurasi score, recall score, serta F1 score digunakan untuk mengevaluasi kinerja model yang telah dibuat. Terus selanjutnya di bagian ini saya memisahkan dataset menjadi dua bagian, yaitu fitur X dan target Y. Fitur atau variabel independen disimpan di dalam X. Sedangkan kolom target yaitu hasil yang ingin diprediksi seperti gagal bayar atau tidak disimpan di variabel Y. Selanjutnya data dibagi menjadi dua ya. Bagian menggunakan train test split. Di sini saya membagi 70%. 70% data untuk training dan 30% untuk data testing. Parameternya random state, hasilnya 42, digunakan agar pembagian datanya selalu sama setiap kali dijalankan. Tujuannya dari pembagian ini adalah supaya model bisa belajar dari data training lalu diuji ke data testing untuk melihat seberapa akurasi hasil prediksinya. Nah, terus di bagian ini saya menampilkan data train. Nah, ini untuk datanya. Terus yang kedua, saya juga menampilkan data tes. Jadi tujuannya, kenapa saya maksudnya tujuan untuk memastikan bahwa proses pembagian data itu sudah berjalan dengan benar. Nah, di sini terlihat bahwa setiap baris itu memiliki fitur seperti limit bal, sex, education, marriage, age, dan juga nilai targetnya. Data training akan digunakan untuk melatih model ID3, sedangkan data testing nanti dipakai untuk mengevaluasi hasilnya. Terus selanjutnya ada penerapan algoritma. Pada bagian ini saya mulai membangun model menggunakan algoritma decision tree dengan metode ID3. Di sini saya menggunakan decision tree classifier dari Scikit-learn dengan parameter kriteria entrapi. Penggunaan entrapi berarti kita memakai konsep information gain yang merupakan inti dari algoritma ID3
Nilai random state sama dengan 42 digunakan agar hasilnya model konsisten setiap kali dijalankan. Kemudian model ini saya latih menggunakan data training melalui fungsi .fit agar pohon keputusan bisa terbentuk berdasarkan pola dari data. Jadi ini untuk hasil visualisasi hasil dari pohon keputusan yang menggunakan fungsi plot tree. Di sini saya menampilkan kedalaman 3 level. Jadi untuk bagian yang warna biru ini adalah false, menggambarkan kelas nasabah yang tidak gagal bayar. Nah, yang terus sedangkan yang bagian orange ini adalah bagian yang true. Jadi menggambarkan yang gagal bayar. Jadi visualisasi ini membantu kita memahami pola pengambilan keputusan dari model ID3 yang telah dilatih. Selanjutnya ada proses prediksi. Setelah model selesai dilatih, tahap berikutnya adalah melakukan prediksi. Di sini saya menggunakan model decision tree untuk memprediksi hasil dari data testing. Nilai prediksi tersebut dalam variabel iPred yang berisi hasil klarifikasi nasabah apakah gagal bayar atau tidak gagal bayar. Terus selanjutnya ada proses pengukuran prediksi. Selanjutnya saya melakukan pengukuran performa model menggunakan 4 metrik utama, yaitu akurasi. Jadi akurasi itu untuk melihat seberapa banyak prediksi yang benar secara keseluruhan. Terus yang kedua ada presisi. Presisi itu untuk mengatur ketepatan model dalam memprediksi gagal bayar. Terus ada recall. Recall itu untuk melihat kemampuan model dalam menemukan semua data gagal bayar. Dan yang terakhir ada Evans score. Jadi Evans score itu nilai rata-rata harmonik antara presisi dan recall. Dari hasil pengujian model menghasilkan akurasi sebesar 71% dan presisi menghasilkan 36%, recall 40%, sedangkan Evans score 38%. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.